يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 2 SDIT Al-Fatih Samboja? Senang sekali Ustadz pada kesempatan hari ini bisa kembali akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kalian semua. Dan pembelajaran pada hari ini adalah pendidikan agama Islam dengan tema permasalahan ibadah salat. Baiklah anak-anakku sekalian, ini merupakan pembelajaran yang harus diperhatikan oleh setiap kita, karena setiap kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menunaikan ibadah salat 5 kali sehari semalam. Di antara perkara-perkara salat yang wajib untuk dipelajari anak-anakku sekalian, yang pertama adalah syarat salat. Sebelum kita melaksanakan salat, wajib untuk kita mengetahui syarat-syarat salat. Syarat salat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan ibadah salat. Dan syarat sah salat atau syarat salat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah syarat wajib salat. Dan yang kedua adalah syarat sahnya salat. Baiklah anak-anakku, yang pertama syarat wajib salat. Syarat wajib salat itu ada 3 yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi setiap muslim ataupun muslimah, ya laki-laki maupun perempuan, wajib untuk melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib 5 kali sehari semalam. Yang pertama sholat apa anak-anak sekalian? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 5 sholat wajib ini wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Sehingga sholat tersebut tidak wajib bagi orang-orang yang bukan dari kaum muslimin. Sehingga wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakannya. Kemudian syarat wajib yang kedua adalah dewasa. Yang dimaksud dewasa anak-anak sekalian adalah mereka yang sudah balik. Usia balik itu anak-anak pada usia 10 hingga 15 tahun nanti akan masuk pada masa-masa usia balik hingga dewasa. Adapun kalian yang kelas 2 SDIT tentunya masih dalam usia-usia yang belum balik. Tetapi Nabi SAW memerintahkan kita semua pada usia-usia kalian 7, 8, 9 tahun untuk sudah mulai belajar, ya, sudah mulai mempelajari bagaimana cara sholat yang benar. Untuk laki-laki bisa ikut ayah, abi ke masjid untuk sholat berjamaah. Adapun yang muslimah, yang siswi bisa mengikuti atau sholat bersama ibundanya, uminya di rumah. Kemudian syarat wajib yang ketiga anak-anak sekalian adalah berakal sehat. Apa yang dimaksud berakal sehat? Yakni dia tidak sedang sakit akalnya. Siapa mereka yang sedang sakit akalnya? Yakni mungkin dia adalah orang yang setengah gila atau stres. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak wajib sholat. Sebab sholat memerlukan kesehatan akal, karena di sana kita sedang berdoa, membaca.
zikir-zikir dan sebagainya. Sehingga orang yang tidak sehat akalnya, gila, stres, depresi dan sebagainya, maka tidak ada kewajiban untuk mereka. Anak-anakku sekalian, kemudian syarat solat yang kedua adalah syarat sahnya solat. Syarat sahnya solat. Nah, anak-anak sekalian, yang dimaksud dengan syarat sahnya solat adalah solat akan sah, solat kita akan sah, solat kita akan benar apabila syarat-syarat ini dipenuhi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang syarat sahnya solat tersebut. Yang pertama adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Apa itu hadas besar? Hadas besar seperti junub untuk laki-laki maupun perempuan. Demikian pula haid bagi mereka yang wanita-wanita yang sudah balik. Kemudian yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Ya, pakaiannya, badannya, dan tempat sholatnya harus suci, harus bersih dari segala macam bentuk najis. Apa bentuk-bentuk najis anak-anak sekalian? Contoh sederhana najis itu adalah air kencing dan sebagainya. Kemudian syarat sah yang ketiga adalah menutup aurat. Ya, menutup aurat. Sekarang kita akan pelajari apa saja aurat laki-laki dan aurat perempuan. Untuk aurat laki-laki minimal menutup antara lutut sampai pusarnya. Ya, menutup antara lutut sampai pusarnya. Itu aurat laki-laki. Tapi tentunya yang sempurna di dalam melaksanakan ibadah sholat harus menggunakan pakaian yang paling indah, pakaian sholat yang bisa menutup seluruh auratnya. Khusus laki-laki, batasan aurat dimulai dari pusar sampai lutut. Untuk aurat perempuan itu seluruh tubuh anak-anak sekalian. Seluruh tubuh untuk aurat perempuan. Kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kemudian syarat sah yang berikutnya adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemana kiblat kita? Menghadap ke arah barat yang ada di Indonesia ini, atau menghadap ke arah Masjidil Haram di kota Mekah, Saudi Arabia. Kemudian syarat sah berikutnya sudah masuk waktu sholat. Jadi tidak sah sholatnya jika belum azan. Ya, azan adalah penanda masuknya waktu sholat. Jika belum azan maka tidak sah sholat yang akan kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah sudah mengetahui cara-cara sholat. Makanya setiap orang yang akan sholat harus tahu apa-apa saja daripada tata cara melaksanakan sholat tersebut. Demikianlah anak-anak sekalian, Ustadz harapkan kalian tetap rajin melaksanakan ibadah sholat. Walaupun belum wajib untuk kalian, tapi wajib bagi kalian untuk mempelajari ibadah tersebut, berusaha mengamalkannya, dan mengikuti sholat-sholat yang dilaksanakan oleh orang tua kalian. Bagi laki-laki bisa ikut ayahnya, untuk yang perempuan bisa ikut dengan ibunda di rumahnya. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak tetap bersemangat untuk belajar. Kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mempertemukan kita di dalam ruang-ruang kelas di lokasi atau wilayah pendidikan kita di SDIT Al-Fatih Samboja. Demikianlah Ustadz menyampaikan pembelajaran ini kepada kalian. Kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.